pemerintah kota mengatakan bahwa ini mereka sudah beli dari Haji Yudin. Nah, sementara lahan ini adalah memang sah milik 30 kelompok 30 ini. Oleh karena itu, mari kita buktikan sama-sama supaya kasus ini bisa terang benderang. Sudah ada bersama saya di sini Bapak Festus Muranmil SH dan juga abang kita Bang Rudolf Lekito SH dari LBH Papua yang saat ini sedang menangani kasus dugaan adanya mafia tanah di Koya Barat. Nah, kasus saat ini mungkin dinamakan dinamakan dengan sengketa tanah Rumah Sakit Ramela Koya Barat dengan kelompok 30. Mungkin saya langsung saja Bapak Festus dan Abang Rudi bisa menceritakan sedikit bagaimana duduk perkara persoalan dugaan mafia tanah ini di Koya Barat, biar lebih jelasnya langsung dijelaskan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Melihat dari kasus ini memang sudah berjalan cukup lama. Hanya dari pihak yang membuat laporan yang mereka menyebut bahwa tanah mereka diambil oleh pemerintah kota, itu mereka baru melapor ke kami bulan September kemarin 2020. Nah, setelah kami melihat kasus ini memang lumayan lah, cukup bisa kita bilang bahwa bagus lah untuk kita bisa tindak lanjuti. Dan akhirnya kami punya kesimpulan untuk mengambil langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Dan ternyata ada indikasi di mana terdapat mafia tanah di sana. Setelah kami telusuri, itu memang ada indikasinya memang seperti begitu. Mulai dari awalnya kami membuat mengirim SP2HP ke pihak terkait kepolisian untuk meminta perkembangan kasus yang terjadi yang dialami oleh 30 orang yang memiliki sertifikat di Koya Barat. Nah, setelah kami membuat mengirim SP2HP, itu kami awalnya tidak mengetahui bahwa ternyata bahwa sebelumnya sudah keluar SP3 terkait dengan kasus ini yang sudah dilaporkan oleh Bapak Yan Peter Manobi sebelumnya. Nah, setelah kami telusuri lanjut dan akhirnya kami diminta untuk menghadiri salah satu audiens yang diundang oleh wali kota, yang pada hari itu juga hadir LBH Papua. Dan kesepakatannya kita meminta supaya kasus ini peresmian rumah sakit yang dibangun di atas lahan 30 sertifikat itu jangan diresmikan dulu, tetapi justru setelah 2 minggu berjalan peresmian dilakukan. Nah, kami melihat bahwa pihak wali kota mereka tidak tunduk pada apa yang kita sudah sepakat bersama. Mereka justru mengambil keputusan sendiri untuk langsung melaksanakan apa yang disebut dengan peresmian itu. Tapi kami tidak berhenti di situ, kami lanjut terus. Dan akhirnya kami dan di situ kami juga mendengar dari pihak wali kota bahwa mereka akan mengundang atau bersama dengan pihak BPN untuk membuat pengukuran kembali terkait dengan lokasi yang ada, untuk melihat
keabsahan daripada tanah itu. Apakah memang betul bahwa rumah sakit ini dibangun di atas lahan 30 sertifikat itu atau memang tidak? Dan akhirnya muncullah audiens kedua yang hadir pada saat itu juga kelompok 30 itu, 30 masyarakat itu, 30 sertifikat itu, juga hadir BPN, hadir juga Haji Yudin. Mohon maaf, saya harus menjelaskan tentang Haji Yudin ini. Haji Yudin ini adalah penjual tanah. Dia sebagai orang yang menjual tanah yang dibangun rumah sakit itu kepada pihak Pemda Kota, pemerintah kota. Yang hadir pula di situ adalah ORI dan LBH Papua. Nah, pada kesempatan itu kita tidak menemukan titik terang terkait dengan permasalahan yang ada. Dan akhirnya pada saat itu juga kita mengusulkan kalau bisa ini dibuat pengukuran kembali. Tetapi sampai saat ini itu belum terrealisasi. Nah, kita berharap supaya kedepannya ini kasus ini tetap jalan terus, dan kita minta kepada baik pemerintah kota maupun BPN untuk tetap melaksanakan itu, yaitu pengukuran kembali, untuk melihat betul bahwa apakah benar ini tanah milik Haji Yudin yang dia sudah jual, atau memang betul bahwa ini milik 30 orang yang memiliki sertifikat itu. Nah, pada saat pertemuan audiensi kedua itu, disitulah baru kita mendengar dan menemukan bahwa ternyata sudah keluar SP3 terkait dengan persoalan yang ada. Nah, terkait dengan SP3 ini, kami dari LBH Papua ingin mengajukan pra peradilan untuk menindaklanjuti kembali kasus ini, sehingga bisa kita melihat bahwa kasus ini harus terang. Kami tidak mau, karena kami melihat bahwa ada indikasi mafia tanah di sini. Oleh karena itu kami berharap supaya ini bisa terang benderang. Sebelumnya juga kami sudah melakukan investigasi ke lapangan, dan kami sudah membuat pengukuran tersendiri, dan memang kami melihat bahwa titik di mana pemilik 30 orang ini, lahan yang merupakan pemilik 30 orang ini, itu sudah dibangun rumah sakit tipe C di atasnya. Nah, kita bisa melihat bahwa ini sudah masuk dalam penyerobotan. Artinya bahwa sebelumnya sudah ada sertifikat. Kenapa harus ada ini? Harus ada pembangunan di atas lahan itu. Pemerintah kota mengatakan bahwa ini mereka sudah beli dari Haji Yudin. Nah, sementara lahan ini adalah memang sah milik 30 kelompok 30 ini. Oleh karena itu, mari kita buktikan sama-sama supaya kasus ini bisa terang benderang. Kita berharap seperti itu. Nah, saya kira mungkin sekian dulu dari saya. Saya mau bertanya sebelum Bapak lanjutkan. Tadi Bapak mengatakan audiensi kedua sudah dilaksanakan tapi tidak menemukan titik terang. Sebenarnya apa penyebab sampai tidak ada titik terang? Karena saya lihat tadi saya dengar tadi Bapak bilang kedua belah pihak sudah ada, LBH Papua sudah ada di sana, terus ada pihak kepolisian juga di sana untuk mendengar audiensi, tapi kenapa tidak ada titik terang begitu? Apakah dua-dua punya sertifikat di atas satu tanah yang sama atau seperti apa, Bapak? Iya, sebenarnya ini punya sertifikat masing-masing ya. Sebenarnya ini punya sertifikat masing-masing. Hanya ini perlu kita membuktikan dengan adanya BPN bisa menghadirkan peta yang ada, peta di mana mereka sudah buat pengukuran itu. Di awal mereka menyampaikan kepada pihak ORI bahwa mereka punya peta itu hilang. Tetapi setelah audiensi itu mereka menyampaikan bahwa itu tidak ada. No, ini kita dari harus pihak Pemkot ya, mengatakan. bukan dari BPN. Oh, BPN yang ya, mengatakan. dari BPN. Sehingga kita harus minta kepada BPN untuk bisa melakukan ini. Artinya bahwa membuat pengukuran kembali dan bisa membuktikan bahwa ini sebenarnya milik siapa. Tapi sampai sekarang belum ada pengukuran. Belum Ada. Ya. Belum dijalankan oleh BPN. Belum. Mungkin saya mau tanya ke Bapak Rudolf ya. Abang Rudolf. Abang
turun ke lapangan, melihat lokasi rumah sakit, melihat lokasi dari kelompok 30, sertifikat mereka. Dari pandangan mata Abang, apakah ada kejanggalan dari tanah yang dibangun rumah sakit dan tanah kelompok 30? Maksud saya, apakah seperti tadi Bapak bilang, kalian sudah mengukur secara sekilas atau secara kasat mata itu di atas rumah sakit itu dibangun di atas kelompok 30, di atas tanah kelompok 30. Apa yang membuat kawan-kawan atau dari LBH yakin kalau tanah itu memang dibangun di atas kelompok 30 rumah sakit itu, maksud saya? Oke, baik. Mungkin sebelum saya jelaskan tentang hasil investigasi kami kemarin terakhir, mungkin saya kembali ke duduk persoalan di awal ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Face tentang apa tindakan apa yang sudah kami lakukan. Salah satu investigasi dan pelaporan yang sudah kami lakukan ke permohonan SP2HP yang sudah diajukan ke Polda. Nah, untuk terkait duduk persoalan awalnya juga bagaimana sampai kelompok 30 bisa mendapatkan tanah itu semua pada awalnya tuh pada awal tahun sekitar tahun 90-an. Itu ada sekitar 30 orang pegawai KUD, Koperasi Unit Desa waktu itu. Karena ketika mereka waktu ada kegiatan di Jakarta terus kemudian balik ke sini dan mereka berpikir untuk ingin membuka lahan. Nah, saat itu mereka mendapatkan lahan di lahan transmigrasi Koya Barat. Lahan transmigrasi Koya Barat yang sekarang dibangun rumah sakit Ramela. Nah, saat waktu pengukuran, karena ini lahan transmigrasi ya, otomatis berarti kan lahan miliknya negara. Nah, lahan ini kemudian ketika mereka mau membuat sertifikat, mau mengajukan, tapi kemudian ada dari pihak suku di sekitar situ, suku Ramela, yang kemudian mengajukan untuk harus dibeli dari kami. Nah, kelompok 30 pun, bapak kelompok 30 ini pun dengan itikat baik kemudian membeli tanah ini dari Bapak Lewi Ramela sekitar tahun 90-an waktu itu. Nah, ketika pelepasan adat sudah dilakukan oleh baik kelompok 30 bersama-sama yang Lewi Ramela, kemudian saat hendak membuat sertifikat ke BPN waktu itu sempat terhambat karena alasan bahwa ini tanah transmigrasi sehingga tidak bisa dibuat sertifikat hak milik perorangan waktu itu. Nah, tapi kemudian mereka mengajukan lagi kepada gubernur waktu itu kalau tidak salah Pak Patipi. Nah, kemudian dari rekomendasi gubernur kepada Kakanwil BPN dan beberapa jajaran kemudian menyetujui untuk melepaskan tanah itu kepada bapak-bapak kelompok 30 ini. Nah, dari situ diketahui bahwa tanah dari apa yang disertifikat itu dari BPN juga mengatakan bahwa tanah milik kelompok 30 ini berada tepat di ujung utara rumah sakit. Bukan, di ujung utara paling luar wilayah transmigrasi. Nah, untuk mengukur bagian paling ujung dari lahan transmigrasi ini, waktu itu kami melakukan pengukuran dengan melihat patokannya adalah di bagian tengah lahan transmigrasi itu ada jalan AB1 AB2. Untuk mengetahui ujung lahan transmigrasi, kami menghitung 1.500 meter dari jalan AB1 AB2 sejauh 1.500 meter sampai ke ujung. Tepat 1.500 dari jalan AB1 AB2 itu adalah di sebelah kiri adalah tanah milik kelompok 30. Nah, pada saat pengukuran yang kami lakukan, tepat juga 1.500 dari jalan 1.500 meter dari jalan AB1 AB2 adalah yang sekarang dibangun rumah sakit TPC atau yang sekarang dinamakan dengan rumah sakit Ramela. Nah, pengukuran yang kami lakukan 1.500 itu kami menggunakan yang sederhana sebenarnya. Misalnya menggunakan speedometer motor, dan yang kedua kita menggunakan pengukuran dari banyaknya tiang listrik. Nah, seperti diketahui mungkin tambahan ilmu buat kita juga bahwa jarak antara tiang listrik itu pada umumnya itu adalah 50 meter. Iya 50 meter. Jadi dari hitungan mulai dari jalan AB1 sampai ke tepat di ujung rumah sakit itu ada sekitar 30 tiang listrik.
kalau dihitung 30 tiang listrik ini dikalikan dengan tadi 50 meter, itu sudah mencapai 1.500 meter. Dapat disimpulkan bahwa yang tepat berada di ujung rumah sakit 1.500 meter itu adalah tanah miliknya kelompok 30 yang sekarang sudah dibangun rumah sakit PPC. Nah, itu mungkin sedikit tentang investigasi kami yang sudah kami lakukan di Koya Barat. Saya mau bertanya, mungkin menurut pengetahuan awam kami, misalnya kalau Pemkot membeli tanah dari Haji Yudin ya tadi itu. Iya, Haji Yudin. Haji Yudin otomatis sudah pasti ada sertifikatnya. Haji Yudin sudah mempunyai sertifikat, makanya dia berani menjual. Nah, kelompok 30 juga tadi Abang katakan sudah ada sertifikatnya. Nah, untuk melihat jelas dan tidak panjang seperti masalah sekarang, kenapa terkesan panjang, sedangkan menurut kacamata awam sih mungkin kalau masing-masing ada sertifikat tinggal datangkan BPN, pengukuran, kita melihat batas, akhirnya selesai, bisa ketahuan ini masuk tanahnya siapa dan ini masuk tanahnya siapa gitu. Sesederhana itu kalau menurut kacamata awam kami gitu. Tapi kenapa ini berlarut-larut? Kendalanya apa yang dihadapi dari LBH Papua? Jadi sebenarnya memang kalau seperti tadi sudah dibilang ya, kalau sebenarnya untuk koordinatnya sendiri pun berbeda dari dua sertifikat baik milik Haji Yudin ataupun milik kelompok 30. Nah, hanya saja memang di sini kami melihat bahwa adanya dikeluarkannya dua sertifikat yang berbeda tapi di atas satu objek tanah yang sama ini. Dan dari penjelasan dari yang tadi sudah dibilang, yang audiensi yang kedua yang kami lakukan bersama dengan pemerintah kota, BPN, dan juga kelompok 30 dengan ORI juga di kantor wali kota. Hal itu juga yang berusaha kami mencari titik temunya di situ. Tapi tidak dapat menemukan titik temu. Kenapa? Karena dari peta yang sudah ditunjukkan oleh BPN, itu jelas menunjukkan bahwa titik koordinat E1 yang ada dalam sertifikat milik kelompok 30 saat kita tarik garis lurus di petanya menunjukkan tepat bahwa tanah milik kelompok 30 tepat berada di kotak E1 yang sekarang dibangun rumah sakit Ramela. Nah, sekarang sedangkan untuk koordinat yang berada di sertifikatnya milik Haji Yudin yang dijual kepada Pemkot, itu koordinatnya itu titik koordinatnya itu berada di kotak DE45. Ini tidak ada petanya sih, cuman kalau dilihat dari peta, posisi koordinat DE45 itu dia berada sangat jauh di bagian selatan dari peta lahan transmigrasi itu. Dan itu sudah sangat jelas bahwa kalau kita lihat dari peta tidak bisa menunjukkan bahwa kedua sertifikat ini berada dalam satu objek tanah yang sama. Dilihat secara kasat mata, perhitungan dari peta pun menunjukkan ini jelas-jelas berbeda. Nah, justru di situ yang kami pertanyakan, kenapa punyanya sertifikat milik Haji Yudin yang tadi di DE45 yang otomatis sangat jauh di sebelah selatan. Kenapa sekarang sertifikat itu dipakai untuk mengklaim bahwa tanahnya sekarang berada di E1 yang sekarang dibangun rumah sakit Ramela milik kelompok 30. Seperti yang tadi dibilang juga sama banyak bahwa jelas sertifikatnya menunjukkan bahwa koordinat yang berbeda. Ya, kami juga bertanya, koordinatnya berbeda, kenapa bisa dibangun dibangun rumah sakit di atas tanah di atas sertifikat yang berbeda ini. Dan jelas dari sertifikat itu menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik kelompok 30 yang berada di koordinat titik E1, kotak E1. Jadi berarti di titik koordinat dari peta tanah itu memang berbeda, tapi semua berada di satu objek tanah yang sama, seperti itu. Itu ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan untuk hal ini, bagaimana pendapat Pemkot Jayapura, pemerintah kota Jayapura menanggapi hal ini? Apa sudah ada titik terang dari pemerintah kota untuk penyelesaian atau seperti apa? Sejauh ini Pemkot ya cukup kooperatif untuk mengambil bagian juga untuk memediasi, seperti 2 kali audiensi yang sudah dilakukan yang difasilitasi oleh Pemkot juga di kantor wali kota. Nah, dalam hal ini dari pandangan Pemkot sendiri, Pemkot merasa bahwa dia juga adalah bagian dari korban. Kenapa? Karena Pemkot juga membeli sertifikat dari Haji Yudin. Nah, di lain sisi dalam pelaksanaan Haji Yudin pun sebenarnya saat dia membeli tanah itu, dia tidak tahu letak tanahnya di mana. Dia hanya tahu
sertifikatnya di mana. Itu dia sendiri yang bilang saat bukan saat kami ada waktu itu, saat itu sempat ada mediasi bersama-sama antara kelompok 30, Pemkot dan juga Haji Udin, difasilitasi waktu itu oleh Ombudsman di Swiss Bell Hotel. Saat itu Haji Udin mengeluarkan pernyataan seperti itu, bahwa dia sendiri juga tidak mengetahui lokasi tanahnya itu di sebelah mana. Dia hanya mempunyai sertifikatnya, tapi dia tidak tahu gitu. Jadi selama dia beli tanah itu, dia tidak pernah mengecek lokasi tanah, tapi cuma punya sertifikat, tidak pernah mengecek lokasi tanah. Seperti itu. Kemudian dia menjual lagi dia menjual ke Pemkot. Nah, di lain sisi Pemkot juga merasa bahwa dia korban juga di situ. Dan dengan sudah membayar, namun akhirnya mendapat hak milik atas sertifikat milik Haji Udin itu. Apakah selanjutnya sudah bertemu dengan seperti tadi dibilang keluarga Ramelan, suku Ramelan itu di sana untuk kejelasan letak-letak tanah dari sertifikat ini yang mereka jualkan? Kalau dari kami sendiri LBH Papua memang belum ada pertemuan secara langsung dengan keluarga Ramela gitu. Tetapi sepertinya kalau tidak salah dari pihak kelompok 30 sebelum membawa laporan ini kepada kami, mereka sudah sempat melakukan mediasi dengan bersama-sama juga dengan Ramela. Tapi kalau bersama dengan kami belum. Pertemuan terakhir ya baru seputar itu dengan BPN, pemerintah kota, dalam hal ini kemarin diwakilkan oleh wakil wali kota, dan juga ada bersama kami juga ada Ombudsman Ori yang mendampingi kami bersama-sama dengan kelompok 30. Mungkin terkait dengan penjelasan yang kita minta dari BPN, hal yang mungkin kami tekankan juga kami minta dari BPN adalah dari beberapa kali audiensi yang difasilitasi baik dari Pemkot maupun Ori, BPN hanya menunjukkan letak tanah milik kelompok 30 tanpa mampu untuk menunjukkan di mana letak posisi sebenarnya sertifikat milik Haji Udin. Kejelasan itu yang kami minta, sehingga tidak hanya menunjukkan salah satu pihak, dalam ini memojokkan kelompok 30 saja, klien kami, tetapi juga bisa melihat luas tanah milik Pemkot sendiri di mana, sehingga kami sama-sama mempunyai bahan untuk membandingkan. Nah, dari pertemuan terakhir, peta yang ditunjukkan dan yang terkesan di pojokan itu hanya milik kelompok 30. Sedangkan BPN sama sekali tidak mampu menunjukkan di mana koordinat dan peta milik Haji Udin. Dalam hal ini sudah dibeli oleh pemerintah kota. Dan mungkin itu kami minta untuk keterbukaan BPN tentang penjelasan tentang peta milik kelompok bukan kelompok 30, peta milik Haji Udin dan Pemkot. Saya kembali ke Bang Kristus. Untuk sekarang seperti Bapak katakan tadi, sudah ada peresmian rumah sakit Ramela, di mana tanah yang dibangun rumah sakit ini adalah tanah sengketa gitu. Dari LBH Papua sendiri untuk langkah-langkah selanjutnya seperti apa? Mengingat sudah ada peresmian, mungkin rumah sakit itu sudah digunakan untuk menangani pasien dan segala macam di sana. Dari LBH sendiri penanganan selanjutnya seperti apa untuk kasus ini? Iya, baik. Kalau kita melihat untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, itu memang kita sama-sama tetap mau seperti itu, artinya menghargai dan menghormati hal-hal seperti itu. Tetapi kalau pengadaan tanah yang melibatkan lahan milik orang lain, itu memang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu kami dari LBH Papua, kami minta kepada BPN untuk jujur di dalam kasus ini. Artinya bahwa jika BPN dia mau jujur untuk mengatakan bahwa ini benar lahan si A atau si B, ini akan jelas persoalannya. Tapi sampai saat ini BPN belum memberikan justru penjelasan. Dia menyampaikan bahwa peta itu hilang. Nah, ya kalau memang peta itu hilang, ya kita tinggal ukur ulang dan selesai persoalan. Artinya bisa saya terus terang bahwa saya tetap menekankan kepada BPN saja. Ini titik terang akan muncul di sini bahwa apakah ini milik lahan yang ada yang sudah dibangun rumah sakit ini, apakah memang punya Haji Udin atau milik kelompok 30 itu. Nah, ini akan jelas di situ, karena disinilah pentingnya BPN, karena BPN lebih mengetahui titik koordinatnya di mana.
yang harus diukur dari titik koordinatnya kemana dan kemana. Itu BPN lebih tahu. Sehingga di sini kalau BPN mau jujur akan selesai persoalan. Sehingga di awal tadi saya menyebutkan bahwa di sini adalah BPN sebagai mafia tanah yang saya sebut tadi. Oleh karena itu ya kita dari LBH berharap semoga BPN mau membuka diri untuk jujur atas kasus ini. Itu saja barangkali. Apakah sudah ada langkah yang dilakukan misalnya mendatang ke kantor BPN terus mengajukan untuk pengukuran ulang atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Iya. Untuk hal itu memang kami sudah melakukannya ya. Artinya bahwa setiap kasus yang kami dapat di sini, kami terima di sini, itu kami harus koordinasi dulu dengan pihak terkait. Kami tidak langsung menyampaikan bahwa ini salah, ini benar, tidak. Tetapi kami akan melihat titik-titik di mana kami harus mendatangi untuk meminta klarifikasi terkait persoalan ini. Dan memang kami lebih kepada pihak BPN. Artinya bahwa kami belum menyalahkan siapa-siapa di sini, tetapi lebih kepada pihak BPN untuk lebih jujur untuk mengatakan ini. Karena Haji Yudin seperti tadi sudah disampaikan oleh teman saya bahwa Haji Yudin itu sendiri dia tidak tahu bahwa lahannya di mana dan akhirnya dia jual kepada Pemkot. Nah, ini kan fungsinya BPN untuk menunjukkan bahwa ini lahan saya, begitu lahannya Haji Yudin. Tetapi justru dia tidak melakukan itu. Nah, salah satu hal yang salah juga yang dilakukan oleh Pemkot adalah kenapa dia tidak klarifikasi kepada masyarakat setempat bahwa ini lahan milik siapa yang sebenarnya. Jadi seperti itu, artinya bahwa kami tetap akan menindaklanjuti kasus ini untuk melihat bahwa ini milik siapa sebenarnya. Kita harus jujur untuk mengatakan kalau memang bukan punya kita harus jujur. Itu saja barangkali. Mungkin terakhir, apakah dari kelompok 30 ini ada menyampaikan keinginan mereka seperti apa atas tanah yang sudah berdiri Rumah Sakit Ramela ini? Keinginan mereka untuk pemerintah kota dan juga BPN sendiri, karena mengingat dua sertifikat dengan koordinat yang sama di atas satu tanah itu seperti apa begitu tanggapan mereka? Ya, intinya begini, rumah sakit yang sudah dibangun itu tidak mungkin kita minta untuk langsung dibongkar saja begitu. Oleh karena itu kita melakukan pendekatan-pendekatan. Selama ini kita sudah buat pendekatan-pendekatan itu, kita ke sini kita hadir bersama dengan Pemkot untuk audiens. Itu malah sudah 2 kali. Artinya bahwa ini kita mencari titik di mana kita bisa melihat hak-hak daripada masyarakat ke-30, hak-hak daripada kelompok 30 itu, dan juga hak daripada pemerintah kota yang sudah membeli tanah itu. Di sini kita akan melihat dulu apakah yang memiliki siapa. Kalau memang betul bahwa ini milik 30 kelompok 30 ini, ya kita masyarakat yang meminta ganti rugi saja, selesai persoalan. Artinya kita tidak perlu harus panjang lebar, hanya itu saja. Saya kira seperti itu. Jadi mungkin di sini yang dapat ditekankan bahwa harus ada kejujuran dari BPN untuk memperjelas sebenarnya letak lokasi tanah dari kelompok 30 ini di mana, dan juga tanah dari pemerintah kota yang dibeli dari Haji Yudin untuk pembangunan Rumah Sakit Ramela yang sudah diresmikan ini itu di sebelah mana. Karena sampai saat ini kedua belah pihak ini mengklaim kalau mempunyai tanah itu adalah milik mereka. Dari kelompok 30 mengklaim itu tanah mereka, dan juga pemerintah kota mengklaim itu tanah milik mereka yang dibeli dari Haji Yudin. Seperti itu. Untuk mengurangi mafia tanah di tanah Papua, terlebih khusus di Kota Jayapura, kami mengharapkan untuk pemerintah kota dan BPN untuk lebih lagi teliti untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, bukan asal mengeluarkan surat, bukan asal mengeluarkan sertifikat, tapi lebih jeli lagi. Karena tidak mungkin pemerintah kota, seperti tadi Bapak sampaikan, pemerintah kota tidak mengecek ulang sebenarnya tanah ini milik siapa, sudah ada sertifikat ganda atau seperti apa begitu. Sekian perbincangan kami bersama LBH Papua, perbincangan yang sangat seru sekali karena ternyata masih banyak mafia tanah
yang terjadi di tanah Papua, bahkan terlebih khusus di Kota Jayapura ini. Bahkan pemerintah Kota Jayapura pun merasa menjadi korban atas kasus ini. Akhir kata, jangan lupa subscribe, jangan lupa di-share, like, dan komen supaya lebih banyak orang yang mengetahui tentang pengetahuan ini dan juga kasus-kasus yang terjadi di tanah Papua. Terima kasih. Terima kasih. Salam nggak tidak? Terima kasih. Terima kasih.